Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di Deskala TV. Terima kasih teman-teman telah melihat dan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi mempersiapkan pretest PPG dalam jabatan dan prajabatan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal tentang PPG dalam jabatan dan prajabatan. Saya mulai dari soal yang pertama tentang teori belajar. Soal nomor 1. Budi siswa berprestasi dalam pembelajaran IPS sehingga mendapat penghargaan atau hadiah. Dampaknya Budi lebih rajin dan lebih bersemangat belajar. Gurunya mengutamakan PAIKEM. Materi pelajaran disajikan dalam bentuk unit-unit kecil agar siswa hanya perlu memberikan suatu respon tertentu saja. Respon yang ada diberi umpan balik agar siswa segera tahu hasilnya. Pertanyaannya, pembelajaran yang dilakukan guru tersebut dilandasi oleh teori belajar: A. Humanisme, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktif, E. Sibernetik. Nah, kira-kira jawaban yang mana? A, B, C, D, E. Silakan teman-teman jawab ya. Baru kita bahas pembahasan soal. Oke. Kita bahas dulu mulai dari PAIKEM. Apa sih PAIKEM itu? PAIKEM adalah pembelajaran yang aktif, inspiratif, interaktif, inovatif, kritis, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Itu pengertian dari PAIKEM. Tentu kalian semua sudah tahu apa itu PAIKEM, ya, baik itu pada saat proses pembelajaran maupun waktu kalian kuliah. Nah, guru-guru ini pasti tahu tentang PAIKEM ini. Kemudian yang opsinya, yang tentang humanisme, kognitif, behavioristik, konstruktif, sibernetik. Kira-kira apa pengertiannya masing-masing opsi soal nomor 1? Berikut pengertian dari opsi nomor 1. Dari mulai humanisme. Humanisme ini lebih kepada pendekatan antara manusia dengan manusia, antara guru dan peserta didik. Nah, bagaimana seorang guru mendidik siswanya dengan baik, dengan pendekatan yang menyenangkan. Kemudian kalau ada siswa yang kurang aktif, maka harus ada pendekatan persuasif oleh seorang guru. Atau bisa juga diberikan hadiah kepada siswa untuk mendorong agar lebih bersemangat, lebih termotivasi dalam belajar. Kalau teori belajar kognitif, pengertiannya itu adalah guru mendorong siswa untuk berdiskusi dan meminta siswa memberikan ide dan pendapatnya. Kemudian yang C, behavioristik. Pengertiannya adalah guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi sehingga siswa dapat merespon dan aktif dalam proses pembelajaran. Yang opsi D, konstruktif. Apa itu konstruktif? Yaitu menciptakan rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan dan praktik. Ya, kemudian E, sibernetik. Sibernetik itu adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus dengan memasukkan simbolik atau informasi verbal, kata-kata, dan angka. Nah, kira-kira mana opsi yang betul-betul nyambung dengan pertanyaannya? Ya, jadi jawaban nomor 1 itu adalah yang C. Ya, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi sehingga siswa dapat merespon dan aktif dalam proses pembelajaran. Kita beralih ke soal nomor 2. Sebagai guru kesenian, Anda diminta memilih siswa untuk mengikuti lomba menyanyi tingkat kabupaten kota dengan waktu yang sedikit. Cara Anda memilih perwakilan siswa yaitu A.
meminta siswa hobi menyanyi mempersiapkan lomba setiap hari dalam 2 minggu. B. Meminta bantuan kepada guru lain untuk memilih siswa yang akan mengikuti lomba agar lebih objektif. C. Mengadakan seleksi untuk memilih siswa yang akan mewakili sekolah dari kelas 1 ke kelas lainnya. D. Melatih beberapa siswa berpotensi untuk persiapan lomba dan kemudian melakukan seleksi yang terbaik dipilih mengikuti lomba. E. Melatih salah satu siswa yang memiliki kemampuan menyanyi dengan waktu khusus yang telah dijadwalkan. Kira-kira jawabannya yang mana? Opsi A, B, C, dan E. Silakan teman-teman untuk menjawab soalnya. Kira-kira jawabannya yang mana yang benar? Oke, kita bahas. Opsi nomor A, meminta siswa yang hobi. Meminta siswa yang hobi, saya kira ini opsi yang tidak bagus, tidak baik. Karena hanya meminta yang hobi. Belum tentu yang hobi itu bisa tampil dalam lomba. Karena yang namanya lomba bukan hanya dia bisa menyanyi, ya, tetapi juga dia mampu tampil di depan orang banyak. Sehingga opsi A ini kurang tepat, ya. Kemudian opsi yang B, meminta bantuan kepada guru lain, ya, meminta bantuan guru lain untuk memilih siswa yang akan mengikuti lomba. Nah, ini kalau meminta kepada guru yang lain, artinya guru yang lain itu lebih mementingkan siswa kesayangannya, walaupun dia bisa menyanyi hanya sedikit-sedikit, ya kan? Sehingga opsi B ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang C, mengadakan seleksi untuk memilih siswa. Ini akan membutuhkan waktu yang banyak, ya, kalau mengadakan seleksi. Jadi jawaban C juga bukan jawaban yang tepat. Kalau yang D, melatih beberapa siswa berpotensi. Nah, kalau opsi yang D ini dia mengambil beberapa siswa yang memang udah berpotensi untuk bernyanyi. Dia memiliki kemampuan untuk menyanyi. Kemudian yang dipilih ini maka dilakukan seleksi dan diambillah yang terbaik untuk mengikuti lomba. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah yang D, ya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Ya. Oke, soal nomor 3. Pak Yusuf melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA yang telah dilakukan dan mendapatkan hasil identifikasi masalah, yaitu rendahnya kemampuan peserta didik membuat karya tentang skema daur hidup kata supaya dapat memperbaiki masalah tersebut. Rumusan rencana tindakan yang tepat adalah, nah, ingat, kata kuncinya di sini adalah identifikasi masalah. Artinya bagaimana Pak Yusuf ini, ya, mengidentifikasi masalah, ya. Opsinya yang A, menerapkan model discovery untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. B, menerapkan model PBL, ini juga mencakup problem masalah untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. C, menerapkan model inquiry untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. D, menerapkan model PJBL untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. E, menerapkan model kooperatif untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. Ya. Mana jawaban yang benar? Apakah opsi A, B, C, dan E? Silakan teman-teman menjawab. Oke, untuk opsi A ini discovery, artinya penemuan, ya, hasil penemuannya.
Discover ini jadi ini tidak mencakup tentang problem, ya, mencakup tentang masalah. Artinya A ini opsi yang salah. Kemudian B menerapkan model PBL. Ini juga PBL ini mencakup identifikasi masalah, tetapi bukan jawaban yang benar untuk jawaban nomor 3. Kalau menerapkan model inquiry itu proses dalam menemukan sesuatu. Ini juga bukan jawaban yang benar. Yang E menerapkan model kooperatif, menerapkan model berkelompok. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, ya. Kita beralih ke soal nomor 4. Seorang guru merancang evaluasi. Evaluasi tersebut dimaksud untuk memilih siswa-siswi dalam mengikuti lomba sains tingkat nasional di sekolah. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi diagnostik, D. Evaluasi selektif, E. Evaluasi penempatan. Kira-kira jawaban yang mana? Antara opsi A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab. Untuk opsi A itu evaluasi formatif, itu penilaian pada saat pembelajaran berlangsung, ya. Kemudian yang B ini evaluasi atau memberikan penilaian, contohnya seperti UTS, kemudian nilai semester dan lain sebagainya. Jadi untuk opsi A dan B ini salah, ya. Kemudian yang C evaluasi diagnostik ini mengetahui permasalahan pada siswa. Jadi nomor C juga bukan jawaban yang benar. Yang jawaban yang benar adalah evaluasi selektif. Artinya kita harus memilah siswa yang mana yang berpotensi untuk bisa ikut lomba sains, ya. Jadi jawaban nomor 4 ini adalah yang D, ya. Kita beralih ke soal nomor 5. Seorang guru menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi siswa ketika siswa menanggapi perilaku tidak jujur sebagai contoh untuk seseorang yang mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya bagaimana tindakan yang seharusnya, misal dengan mengakui kesalahan. Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan, indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai adalah, ya, artinya soal nomor 5 ini seorang guru, ya, membuat suatu format penilaiannya yang akan diisi oleh peserta didik. Nah, isi dari format tersebut itu harus betul-betul siswa itu jujur untuk mengisi isi dari penilaian tersebut. Nah, kalau penilaian sikap itu lebih cenderung kepada seorang guru yang menilai, ya, bukan untuk penilaian langsung dijawab oleh siswa, ya. Jadi opsi A salah. Kemudian kalau observasi perilaku, ini juga jawaban yang salah. Kalau yang D, portofolio hasil kegiatan, ini tidak nyambung dengan konteks soal. Yang E, tes tentang sikap jujur, ini juga opsi yang salah. Jadi yang benar adalah yang C, ya. Nah, itu aja soal-soal PPG dalam jabatan, ya. Cukup ini aja dulu sementara, ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman telah menonton video ini.
Ya, semoga bermanfaat dan saya doakan semoga kalian lulus di tes PPG prajabatan maupun dalam jabatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.